Om Swastiastu. Halo semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan terkait sistem informasi akuntansi, yaitu mengenai sistem pemrosesan transaksi. Jadi, presentasi kali ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Putu Heni Setiani dengan NIM 1817051042. Yang kedua ada Kadek Sri Wahyuni dengan NIM 1817051055. Dan yang terakhir ada Putu Mila Cesarista dengan NIM 1817051231. Garis besar dari presentasi ini yaitu mengenai sistem pengolahan data dan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Perkenalkan, nama saya Putu Mila Cesarista dengan NIM 1817051231. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi siklus pengolahan data. Fungsi penting dari SIA adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Adapun pengertian dari siklus pengolahan data yaitu suatu operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Yang mana dalam siklus pengolahan data ini terdiri dari 4 tahap, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Nah, untuk tahapan yang pertama pada siklus pengolahan data itu ada input data. Input data juga terdapat beberapa langkah-langkah dalam menginputnya. Langkah pertama dalam proses input ini yaitu dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, setiap aktivitas yang menarik. Kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Secara historis, sebagian besar bisnis menggunakan dokumen sumber untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas bisnis mereka. Yang pertama itu ada dokumen sumber, merupakan dokumen yang digunakan untuk memperoleh data transaksi pada sumbernya ketika transaksi terjadi. Yang kedua ada dokumen turnaro, merupakan output perusahaan untuk pihak eksternal yang sering kali menambah data ke dokumen dan kemudian mengembalikan ke perusahaan sebagai dokumen input. Yang ketiga itu ada alat otomatisasi data sumber, merupakan pengambilan data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat asalnya. Contohnya itu ada ATM yang digunakan oleh bank. Kemudian langkah kedua dalam proses input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turnalun yang didesain dengan baik dan layar anti data. Kemudian yang ketiga itu dalam pemrosesan input untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Untuk yang selanjutnya ada penyimpanan data. Data dalam perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Oleh sebab itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam SIA dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Esensinya, akuntan harus tahu bagaimana mengelola data untuk penggunaan perusahaan secara maksimum. Terdapat penjelasan konsep dan definisi penyimpanan data besar. Yang pertama itu ada buku besar, merupakan salah satu penyimpanan data informasi akuntansi kumulatif yang disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum merupakan buku yang berisikan ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban,
ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Kemudian ada buku besar pembantu yang berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub-akun terpisah. Yang kedua itu ada teknik pengodean. Dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengodean. Pengodean adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasikan dan mengatur item-item tersebut. Terdapat beberapa pengodean. Yang pertama itu ada dengan kode urutan, kemudian yang kedua dengan kode blok, kemudian yang ketiga kode grup, dan yang keempat dengan kode mnemonik. Pedoman berikut menghasilkan sistem pengodean yang baik, yang mana kode harus: pertama, konsisten dengan tujuan penggunaannya yang mengharuskan pembuat kode menentukan sistematika yang diinginkan output sebelum memilih kode. Kemudian yang kedua, memungkinkan untuk penambahan. Kemudian yang ketiga, sesederhana mungkin untuk meminimalkan biaya, memudahkan penghafalan dan interpretasi, juga memastikan dapat diterima oleh karyawan. Dan yang terakhir, konsisten dengan struktur organisasi perusahaan dan antar divisi perusahaan. Yang ketiga ada bagan akun. Contoh yang sangat baik terkait pengodean ini adalah bagan akun, yang merupakan daftar semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Keempat, yaitu ada jurnal. Data transaksi seringkali dicatat dalam jurnal sebelum di-entry ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah untuk didebit dan dikredit. Terdapat dua jenis jurnal. Yang pertama ada jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau rutin. Kemudian ada jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian, dan pengeluaran kas. Yang kelima ada jejak audit, merupakan jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar dan untuk menelusuri perubahan dalam akun buku besar umum dari saldo awal ke saldo akhir suatu perusahaan. Yang keenam itu ada konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas dalam hal ini merupakan sesuatu mengenai informasi yang disimpan dalam catatan seperti karyawan, pelanggan, dan persediaan. Setiap entitas memiliki atribut yang sama, yang mana atribut merupakan sifat, nomor identifikasi, dan karakteristik khusus dari suatu entitas yang disimpan dalam entitas. Komputer dalam menyimpan data dalam bentuk file. File ini berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan. Terdapat beberapa elemen penyimpanan data sebagai berikut. Yang pertama ada file, merupakan seperangkat record yang secara logika berhubungan seperti record penggajian semua karyawan. Kemudian yang kedua ada file induk atau yang disebut sebagai file permanen record yang menyimpan data kumulatif mengenai organisasi. Saat transaksi terjadi, record dalam file induk akan diperbarui. Kemudian ada file transaksi, merupakan file yang berisi transaksi bisnis yang terjadi selama periode fiskal tertentu. File transaksi secara konseptual sama dengan jurnal dalam SIA manual, dan juga file transaksi sifatnya tidak permanen. Dan adapun
yang disebut sebagai database, yaitu seperangkat file yang saling terkait dan dikoordinasikan secara terpusat. Perkenalkan, saya Putu Hen Setiani dengan NIM 1817051042 akan menyampaikan pemaparan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus database, di mana terdapat 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda yang disebut sebagai CRUD, yaitu yang pertama, membuat atau creating record data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Yang kedua, membaca atau reading, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga, memperbaharui atau updating data yang tersimpan sebelumnya. Dan yang keempat yaitu menghapus atau deleting data, seperti membersihkan file untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Pembaharuan yang dilakukan secara periodik, misalnya harian, disebut sebagai pemrosesan batch. Walaupun pemrosesan batch lebih murah dan lebih efisien, data menjadi terbaru dan akurat hanya beberapa waktu setelah pemrosesan. Untuk alasan tersebut, pemrosesan batch hanya digunakan untuk aplikasi seperti penggajian yang tidak perlu pembaruan terlalu sering dan terjadi secara alami atau diproses pada waktu yang tepat. Sebagian perusahaan memperbaharui data pada saat terjadi transaksi. Ini disebut sebagai pemrosesan online atau real time. Karena pemrosesan ini menjadikan informasi yang tersimpan selalu baru, yang kemudian akan meningkatkan pengambilan keputusan yang berguna. Sistem ini juga lebih akurat kesalahan input data dan dapat diperbaiki pada saat itu juga. Dan ini juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Selanjutnya yaitu mengenai output informasi. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi, yang mana informasi biasanya disajikan pada salah satu dari 3 bentuk, yaitu yang pertama ada dokumen. Dokumen merupakan catatan transaksi atau data perusahaan lainnya, misalnya yaitu cek, faktur, laporan penerimaan, dan daftar permintaan pembelian. Yang kedua yaitu laporan. Laporan digunakan oleh karyawan untuk dapat mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer dilakukan untuk membuat keputusan dan mendesain strategi. Dan untuk investor dan kreditor digunakan untuk memahami aktivitas bisnis perusahaan. Yang ketiga yaitu ada database query atau pertanyaan. Ini digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan tindakan yang cepat. Yang mana informasinya akan diambil, ditampilkan atau dicetak dan dianalisis sebagaimana yang diminta. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Wahyuni, NIM 1817051055. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Secara tradisional, sistem informasi akuntansi telah menjadi acuan sebagai sistem pemrosesan transaksi karena berfokus pada data keuangan dan transaksi akuntansi. Contohnya, ketika melakukan penjualan, sistem informasi akuntansi akan mencatat entry jurnal yang hanya menunjukkan tanggal penjualan, debit untuk kas maupun untuk piutang, dan kredit untuk penjualan. Informasi non-keuangan potensial yang berguna lainnya mengenai penjualan akan dikumpulkan dan diproses di luar SIA. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP mengatasi permasalahan-permasalahan pada saat mengintegrasikan semua aspek perusahaan dengan SIA tradisional. Sistem ERP ini mengumpulkan
memproses dan menyimpan data, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajer dan pihak eksternal untuk mengukur perusahaan. Sistem ERP terkoordinasi dengan baik menggunakan database terpusat untuk berbagai informasi pada seluruh proses bisnis maupun aktivitas. Sistem ERP bersifat modular, di mana setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatisasi proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul yang diperlukan. Modul ERP mencakup yang pertama, keuangan atau yang meliputi sistem buku besar dan pelaporan. Yang kedua, sumber daya manusia dan penggajian. Yang ketiga, memesan ke kas atau merupakan siklus pendapatan. Yang keempat, membeli untuk membayar atau dengan kata lain juga disebut dengan siklus pengeluaran. Yang kelima, manufaktur atau siklus produksi. Yang keenam, manajemen proyek. Yang ketujuh, manajemen hubungan pelanggan. Dan yang kedelapan adalah alat sistem. Sistem ERP dengan database terpusat memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan terintegrasi ke seluruh departemen. Yang kedua, input data diambil dan dikunci sekali. Jadi tidak perlu memasukkan data yang sama ketika masuk ke sistem yang berbeda. Yang ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan mampu melakukan kegiatan monitor secara lebih luas. Yang keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Yang kelima, proses pelaporan yang telah distandarisasi antar unit. Yang keenam, pelayanan pelanggan menjadi meningkat dikarenakan pesanan dapat diproses dengan cepat. Yang ketujuh, pabrik menerima pesanan secara real time. Di samping memiliki banyak keuntungan, sistem ERP juga memiliki beberapa kerugian. Di antaranya, yang pertama yaitu biaya yang mahal. Hal tersebut dikarenakan perangkat keras ERP, perangkat lunak, dan biaya konsultasi berkisar dari 50 juta hingga 500 juta US dollar. Yang kedua, jumlah waktu yang diminta cukup lama. Hal tersebut dikarenakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat memilih serta mengimplementasikan sistem ERP secara penuh. Yang ketiga, perubahan proses bisnis. Kecuali perusahaan ingin menghabiskan waktu dan modal untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi untuk menstandarisasi proses sebagai lawan dalam mengadopsi paket ERP. Yang keempat yaitu kompleksitas karena berasal dari berbagai proses serta unit yang berbeda. Oleh karena sistem ERP sangat kompleks, diperlukan kehati-hatian dalam memilihnya dan memilih ERP sesuai dengan industri Anda. Karena pengimplementasian yang sulit, banyak perusahaan mempekerjakan vendor ERP untuk melakukannya.